Woi lah, apaan ini? Pengap aja skripnya cuy. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang Mary Antoinette, yang dimana doi ini kan salah satu cikal bakal kejadiannya revolusi Prancis juga cuy. Yang sekaligus juga mau aku bahas juga di sini. Maria Antonia Josefa atau Mary Antoinette adalah putri bangsawan yang lahir di daerah Wina, Austria pada tahun 1755. Dari kecil dia sudah tumbuh dengan kegemilangan harta dan juga kemewahan. Sejak kecil dia juga sudah tinggal di daerah istana dan juga didikan yang khas. Sebagai putri bangsawan, tentu saja dia sangat dimanja. Tapi walau begitu, Mary muda memiliki sifat yang peduli dengan sekitarnya. Tapi pada usia ke-13 tahun, Mary terpaksa harus menerima perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu dengan seorang pria bernama Dauphin, putra dari Raja Louis ke-15 dari Prancis. Tujuan dari pernikahan ini antara lain dan bukan adalah untuk memperkuat hubungan antara Austria dan Prancis pada saat itu. Mary muda kemudian tiba di istana Versailles pada tahun 1770 dan kemudian tinggal di sana bersama calon suaminya itu dengan kemewahan. Kemudian 4 tahun berlalu, yaitu pada tahun 1774, Raja Louis ke-15 meninggal dunia. Jadinya ya Dauphin langsung naik tahta dong menjadi Raja Prancis. Dengan itu Mary juga otomatis tertarik dan menjadikannya sebagai Ratu Prancis di usia ke-19 tahun. Setelah menjadi ratu, gaya hidup Ratu Mary yang sebenarnya mulai terlihat. Ia sering berbelanja gaun-gaun yang harganya begitu mahal. Hidup mewah dan makanan yang eksklusif dimasakkan untuknya. Dia juga sering ngadain pesta antara para bangsawan di istana Versailles. Tapi walaupun dia ratu, dia nggak punya kuasa apapun di atas pemerintahan. Statusnya di sana hanya sebagai istri raja, jadinya ya kerjanya tiap hari cuma senang-senang dan melayani suaminya. Sebenarnya para warga Prancis suka dengan gayanya karena Ratu Mary sering bikin acara amal gitu buat orang-orang yang tidak mampu. Tapi ya tetap partinya lebih banyak, yang mengakibatkan keuangan kerajaan dan ekonomi Prancis pada saat itu jeblok banget. Nah, dari sinilah mulai banyak kerusuhan yang terjadi akibat dari menurunnya ekonomi Prancis secara drastis. Hingga akhirnya pada tahun 1789, Prancis mengalami krisis ekonomi yang parah banget. Bahkan saking miskinnya, warga Prancis sampai gak mampu buat beli roti. Rakyat pun menjadi kelaparan dan penyakit di mana-mana. Tapi di sisi lain, Ratu Mary dan para bangsawan lainnya malah sering banget party di istana. Party dengan makanan dan minuman enak dan juga makanan kesukaan Ratu Mary, yaitu kue-kue mewah. Saat diberitahu oleh salah satu anggota kerajaan Prancis tentang krisis akibat gaya hidup Ratu Mary hanya menjawab, "Let them eat cake," atau biarkan mereka memakan roti. Kata-kata ini membuktikan kalau ratu ini nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan rakyatnya. Isu ini sangat sensitif di sana, soalnya ya di sana orang-orang pada kelaparan. Tapi dengan seenaknya beliau ngomong kayak begitu. Kontroversi inilah yang membuat akhirnya peristiwa French Revolution atau yang biasa kita kenal sebagai Revolusi Prancis meledak ke puncaknya pada tahun 1793. Rakyat dan orang-orang yang sudah muak dengan pemerintahan langsung melakukan pemburuan terhadap Raja Louis ke-16 yang merupakan suami Mary sendiri dan juga anaknya. Tapi sebelum dieksekusi, Mary sudah ngomong ke warganya kalau yang bilang "let them eat cake" itu bukan dia. Itu cuman akal-akalan untuk melengsarkan dia. Sebelum kematiannya, ia berkata kepada rakyatnya, "Saya adalah seorang ratu dan Anda mengambil mahkota saya. Saya seorang istri dan kalian telah menghabisi suamiku. Saya seorang ibu dan kamu telah merampas anakku. Hanya darahku yang tersisa. Ambillah, tetapi jangan membuatku menderita lama-lama." Setelah kematiannya, para peneliti benar-benar mencari kebenaran kisah ini. Apa benar Ratu Mary tega banget bilang seperti itu di tengah krisis kelaparan? Dan ternyata kata-kata itu tidak keluar dari mulut Ratu Mary.
Tapi itu adalah kata-kata dari seorang filsuf bernama Rousseau dari abad ke-16. Dan sudah ketebakkan, rakyat yang kelaparan itu hanya mencari kambing hitam saja untuk melengsarkan kekuasaan. Walaupun di samping itu, Ratu Mary ini tetap merupakan seseorang yang sangat boros banget beli barang mahal yang gak penting dan party mulu. Tapi, faktanya Ratu Mary ini adalah sosok ratu yang peduli banget loh sama rakyatnya. Selama krisis kerapaan ini, beliau sering banget bagi-bagi makanan ke rakyatnya yang miskin. Dia juga sering menghubungi keluarganya di Austria buat mendonasikan makanan untuk warga Prancis. Tapi karena satu fitnah, sejuta kebaikannya harus ternodai dan sia-sia. Sedih banget ya seorang ratu yang baik harus berakhir dengan tragis, hancur dengan kata-kata orang lain. Oh iya, ngomong-ngomong makanan, gimana nih puasanya kalian? Udah pada bukber belum sih? Buka berang gitu. By the way, kalau puasa itu biasanya kita kan gampang banget capek kan selagi aktivitas, termasuk kalau lagi ngomong panjang lebar kayak gini itu juga lumayan cuy sebenarnya. Aku pun ini teks siang-siang capek banget asli. Tapi ya tetep puasa itu kewajiban ya. Selagi kita semua belum kepunyaan hal yang dibolehin buat nggak puasa, kayak lagi sakit atau musafir atau yang lagi libur buat cewek-cewek, tetep cuy. Puasa selama Ramadan itu harus dijalanin. Kewajiban bro, janganlah makel-makel gak usah ngapain sebenarnya. Oh iya, dah dulu ya. Aku soalnya mau ke warung nasi Padang dulu.